kabar nih semuanya? Udah lama banget aku nggak pernah bikin video lagi ya Mams. Soalnya aku memang agak sibuk karena aku kan bekerja. Terus kalau misalnya libur pun aku ya main sama anak-anak aku karena anak-anakku lagi bener-bener aktif banget. Aku tuh susah banget, jangankan untuk bikin video, untuk pegang HP aja yang bener-bener susah. Kadang HP ku dikuasain sama mereka. Oke, mumpung hari ini aku agak senggang, anak-anak juga lagi main sama ayahnya, aku mau ngasih sedikit tips-tips nih buat para moms, khususnya yang pernah mengalami IVF di keguguran. Itu tuh gimana sih tipsnya untuk mengatasi trauma pasca keguguran. Bagi kita yang sudah pernah merasakan IVF atau keguguran, periode masa-masa berduka itu bukanlah hal yang mudah ya moms tentunya. Karena aku pun merasakan banget dimana aku pernah bener-bener down sedaun-daunnya, nggak gimana ya, kayak kehilangan arah hidup gitu loh. Kayak gue ngapain sih, kenapa harus anak gue gitu loh, kayak gue udah nggak punya masa depan lagi gitu loh ibaratnya. Nah, untuk sebagian wanita yang terus berlarut dalam kesedihannya, itu bisa mengancam jiwa kita sendiri ya mams. Itu bisa menjadikan dia gangguan stres pasca trauma. Dan itu benar-benar bahaya sih. Untuk itu aku mau ngasih sedikit tips yang aku alamin sendiri gitu. Untuk para moms, gimana sih mengatasi pasca trauma dari IUFD atau keguguran. Yang pertama itu pastinya mendekatkan diri pada Tuhan. Karena di saat kita berdoa, kita bisa mengeluarkan apa yang kita rasain. Jadi kayak beban kita tuh semua keluar gitu loh, curhat sama Allah, curhat sama Tuhan. Nah, kita juga di sana bisa kayak nitip salam gitu loh, kayak salam kita pasti tuh terdengar, pasti disampaikan sama anak kita gitu. Kalau aku sih seperti itu ya, Mams. Kayak ya Allah, tolong sampaikan salam aku sama anak aku, dan aku percaya pasti salam itu pasti disampaikan gitu loh sama Allah. Yang kedua, mindset kita harus positif. Pokoknya kita harus berpikirnya ini adalah kehendak Allah, ini adalah jalan terbaik bagi Allah, bagi anak kita dan bagi kita. Dan berpikirnya anak kita sudah bahagia di akhirat, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di akhirat kelak gitu loh. Dan itu sebagai anak kita itu sebagai tabungan, sebagai penolong kita di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, kasih sayang suami. Nah, di sini suami itu juga benar-benar berperan penting ya mams. Suami juga nggak boleh menyalahkan atas kejadian ini karena memang nggak ada yang bisa disalahkan, ini memang kehendak Tuhan gitu loh. Dan suami itu harus mengasih support, istri pun harus kasih support juga, karena bukan istri doang sih sebenarnya, bukan seorang ibu doang yang sedih, pasti suami pun ikut sedih gitu loh. Jadi kalian itu, kita itu sebagai suami istri juga harus saling menguatkan gitu. Cinta kita harusnya tuh malah semakin kuat gitu loh mams, semakin kuat. Jadi jangan malah menyalahkan keadaan, menyalahkan kita gitu. Terus dukungan keluarga juga sangat penting ya mams. Dukungan orang tua, mertua, itu tuh sangat penting. Jangan sampai juga orang tua menyalahkan gitu. Pokoknya orang tua juga harus ngasih support lah. Nanti juga bakal kedepannya punya anak lagi, bakal hamil lagi gitu loh. Jangan malah menyalahkan gara-gara kamu tuh jadi keguguran, kecapean kali. Itu tuh nggak baik sebenarnya mams. Yang keempat itu cari teman yang sefrekuensi sama kita. Itu juga aku ampuh banget sih. Jadi kayak kita tuh curhat sama orang yang benar-benar pernah ngalamin. Aku tuh sampai di Instagram, di YouTube, aku tuh sampai cari itunya, pencariannya yang keguguran atau EFD gitu keluar ya. Udah aku follow, aku DM-an sama mereka. Dia curhat ke aku curhat ke dia. Ibarat tuh jadi kayak lu curhat sama orang yang tepat. Kalau misalkan kita curhat sama orang yang belum pernah ngalamin, paling juga mereka bilangnya sabar gitu, ntar juga ada lagi. Gitu-gitu. Kalau misalkan yang sama-sama yang pernah ngalamin kan beda ya ceritanya moms, itu lebih mengerti lah gitu loh, lebih mengerti. Terus kita juga lebih sama ya, ternyata tuh kita punya teman, nggak sendirian gitu. Yang kelima itu konsultasi sama tenaga medis ya mams. Kalau misalkan setelah keguguran itu memberikan efek buruk banget bagi kita, sampai kita nggak bisa makan, stres berat, nggak bisa kerja, pokoknya benar-benar mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu menurut aku penting banget sih untuk konsultasi ke psikolog. Karena kan psikolog itu lebih ahli ya mams buat ngasih solusi seperti apa gitu loh.
Yang keenam, cari tahu penyebab kita keguguran atau EFD. Nah, sebenarnya memang itu sebuah takdir juga ya Mams, tapi kan kita juga harus tahu nih sebab-sebabnya apa sih. Misal, apa kita ada virus kayak tokso, kan kita nggak tahu ya, tuh rubella yang menyebabkan kita bisa keguguran, apalagi yang sudah berulang nih seperti aku kemarin AFD terus kemudian keguguran. Itu kita cari tahu penyebabnya sebelum kita melakukan program hamil kembali gitu loh. Kayak waktu itu aku sebelum program hamil lagi itu aku melakukan tes, namanya tes TORCH sama tes acak gitu loh. Aku cari tahu apakah di dalam tubuh aku ada virus kah atau ada pengentalan darah kah gitu loh, yang menjadi penyebab aku bisa AFD terus keguguran gitu loh Mams. Tapi alhamdulillah setelah dites hasil sih negatif semua ya Mams, karena memang itu takdir mungkin ya. Oke, kita cari tahu sih penyebabnya dulu, takutnya memang jangan sampai kejadian itu berulang lagi gitu. Yang ketujuh, ini penting banget sih, jauhi orang-orang toksik. Pokoknya selama pemulihan kita itu penting banget kita menjauhi orang-orang itu Mams. Orang-orang toksik yang misalkan gini contohnya, ketemu nih sama kita, dia tahu nih kita habis keguguran, habis bayi kita meninggal dalam kandungan, dia tahu. Terus enaknya dia nanya, kapan nih mau hamil lagi? Hey anda belum pernah mengalami namanya UFD, anda belum pernah mengalami namanya keguguran. Seenak banget ya gitu loh, mulut gitu tinggal kapan nih mau hamil lagi, sedangkan kita pun belum pulih gitu loh. Psikis kita belum pulih, fisik kita juga belum pulih gitu. Terus enaknya dia nanya kapan kita mau hamil lagi gitu. Terus pengennya sih secepatnya ya dikasih hamil, terus dikasih anak yang sehat, pengen secepat, cuman kan kayak nggak etis aja loh Mams, kita abis kehilangan bayi terus dia nanya seenaknya begitu. Itu sih menurut aku penting banget buat jauhi orang-orang seperti itu. Nantinya tuh kita malah makin stres kalau ditanya seperti itu. Jadi nanti kalaupun nanti kita udah siap, psikis kita udah siap, kesehatan kita udah siap gitu, tanpa kita minta persetujuan dari mereka pun kita juga hamil atas izin Allah, kita hamil lagi kan, nggak perlu ditanya kapan mau hamil lagi gitu. Jadi menurut aku tuh penting banget buat kita jauhin orang-orang toksik seperti itu ya Mams, karena malah membuat kita makin stres nantinya dari masa pemulihan kita. Yang kedelapan, itu lakuin apapun yang bikin kita happy. Hobi kita misalkan kita hobi traveling, udah jalan-jalan gitu loh Mams, jalan-jalan sama suami, terus happy-happy aja gitu. Kalau misalnya kita hobinya karaokean, ya udah kita nyanyi-nyanyi aja pokoknya. Jangan bikin pikiran kita stuck di situ dalam kesedihan gitu loh Mams. Tahu sih kehilangan itu memang nggak mudah, pasti prosesnya nggak mudah, cuman cobalah pelan-pelan buat kita pulihkan hati kita gitu Mams. Oke, sekian dulu tips-tips dari aku. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kekurangan atau bicara aku cepetan atau ada yang kurang jelas. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa follow IG aku ya Mams ke @irmaaprianti93 atau bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, aku punya buku bagus banget loh. Dulu waktu aku hamil kembar itu, karena memang masih ada kayak trauma-trauma gitu kan yang pasti ya Mams ya, takut kejadian berulang lagi, amin sih, nauzubillah. Aku punya buku yang lumayan bagus sih nih, dari teman Bumil. Ini judulnya Hamil Tanpa Galau. Ini lumayan sih, bagus banget sih. Nah, aku mau ngadain giveaway nih. Salah satu moms yang beruntung bisa dapetin buku ini secara gratis dengan cara follow IG aku ya Moms @irmaaprianti93. Nanti di sana aku pilih salah satu moms yang beruntung, nanti aku kirim secara gratis tis. Paling cuma nanggung biaya ongkirnya aja ya Moms. Karena buku ini sumpah bagus banget, aku baca ini selama hamil kembar. Jadi untuk mengatasi rasa galau kita sih, Oke Moms, terima kasih atas perhatiannya udah menonton video aku. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.